Rahayu sedulurku semuanya, untuk yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Hari ini, kita akan melangkah ke dalam sebuah perjalanan yang tidak hanya membuka mata, tetapi juga menggugah rasa yang paling dalam. Sebuah perjalanan yang mungkin akan membuat kita melihat ulang sejarah, menafsirkan kembali pitutur leluhur, dan menemukan getaran kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kata-kata yang terlihat sederhana. Bayangkan bila selama ini ada pesan besar yang diwariskan para leluhur, tetapi tidak kita sadari maknanya. Pesan yang disampaikan dengan bahasa halus, namun menyimpan kekuatan yang mampu mengubah cara kita memandang kehidupan. Pesan yang selama berabad-abad dijaga tanpa banyak suara, seakan menunggu waktu yang tepat untuk kembali diungkapkan. Dan kini, perlahan pesan itu mulai membuka tabirnya, menghadirkan tanda-tanda yang membuat hati kita bertanya, apakah semua ini sekadar kebetulan, atau memang ada benang merah yang telah ditenun sejak lama? Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri ajaran tentang selamat yang menjadi inti dari banyak pitutur. Kita akan menemukan bagaimana nilai-nilai leluhur Jawa ternyata berjalan seiring dengan ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian. Tidak saling meniadakan, tetapi saling menguatkan. Tidak saling menentangkan, tetapi saling menyempurnakan. Seolah dua sungai besar yang akhirnya bertemu pada satu muara yang sama. Muara yang membawa manusia menuju ketenangan dan keselamatan. Namun, semakin dalam kita melangkah, semakin terasa bahwa apa yang akan kita buka bukan hanya kisah lama. Ini adalah cermin bagi diri kita. Cermin yang mungkin selama ini kita hindari, tetapi justru menyimpan jawaban yang kita cari. Sebab di balik semua pitutur, semua ajaran, dan semua kisah, tersimpan satu hal yang selalu memanggil dari kejauhan. Makna Islam artinya selamat. Sejak dahulu, manusia selalu mencari satu hal yang sama. Sebuah keadaan yang membuat hidup terasa ringan, hati terasa lapang, dan langkah terasa terjaga. Mereka mencarinya di tengah sunyi malam, di bawah terang matahari, dalam riuh perjalanan hidup yang tidak pernah berhenti berputar. Namun, ada satu kata yang selalu kembali disebut. Satu kata yang seolah menyimpan jawaban yang telah lama terlupakan. Kata itu adalah Islam. Sebuah kata yang membawa pesan keselamatan, sebuah kata yang menuntun manusia menuju kedamaian yang sesungguhnya. Namun, apa sebenarnya arti selamat itu? Mengapa kata ini begitu penting hingga menjadi inti dari ajaran yang telah mengubah wajah dunia? Banyak orang mengenal Islam melalui ritualnya, melalui aturan yang terlihat di permukaan, melalui simbol yang tampak dari kejauhan. Tetapi sedikit yang berhenti sejenak untuk mendengar bisikan maknanya. Bahwa Islam bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar tata cara, bukan sekedar identitas. Ia adalah jalan menuju keselamatan yang meliputi seluruh penjuru kehidupan. Di balik kata selamat tersimpan petunjuk yang lebih dalam dari sekedar terhindar dari bahaya. Ada keselamatan pikiran yang menenangkan, keselamatan hati yang menenteramkan, keselamatan hubungan yang menguatkan. Setiap manusia merindukan semua itu, meski terkadang mereka tidak tahu harus mencari di mana. Lalu, tanpa disadari jawaban itu telah ada di depan mata, terselip di dalam makna Islam itu sendiri. Seseorang mungkin bertanya dalam hatinya, benarkah keselamatan itu bisa ditemukan dalam satu ajaran? Bagaimana mungkin sebuah kata mampu mempengaruhi seluruh alur hidup manusia? Namun semakin dalam kita menelusuri, semakin jelas bahwa Islam tidak hanya mengajarkan cara beribadah. Islam mengajarkan cara selamat dari kekacauan batin, cara selamat dari amarah yang menguasai diri, cara selamat dari kegelisahan yang terus berulang, cara selamat dari ketidakseimbangan yang membuat hidup terasa berat. Ajaran ini mengarahkan manusia agar berserah kepada sumber segala kebaikan. Bukan sebagai penyerahan diri tanpa daya, melainkan sebagai langkah untuk menemukan kekuatan yang tidak tampak. Karena ketika seseorang berserah, ia tidak lagi bertarung sendirian. Ia berjalan bersama petunjuk. Ia berjalan bersama keyakinan bahwa setiap langkahnya selalu diawasi dan dijaga.
Di titik inilah Islam menjadi lebih dari sekedar agama. Ia menjadi jalan pulang menuju ketenangan yang telah lama hilang. Jalan yang mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Jalan yang membuat seseorang berkata dengan pelan namun pasti, "Aku ingin selamat. Aku ingin damai. Aku ingin hidup dengan hati yang tidak lagi terpecah." Namun perjalanan ini baru dimulai, karena ternyata makna selamat tidak berdiri sendiri. Ada jejak panjang yang menghubungkannya dengan ajaran para leluhur. Jejak yang menunjukkan bahwa jauh sebelum kata Islam dikenal luas, bumi Jawa telah menyimpan pesan yang selaras. Pesan tentang keselamatan, pesan tentang harmoni, pesan tentang hidup yang tidak sekedar berjalan, tetapi mengalir dengan tertata. Dan ketika jejak itu ditelusuri, sebuah kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Bahwa apa yang disebut selamat dalam Islam telah diingatkan oleh leluhur Jawa sejak dahulu. Pesan itu tidak pernah hilang, ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Jejak Islam dalam kebijaksanaan leluhur Jawa. Jauh sebelum suara azan pertama kali bergema di tanah Jawa, masyarakatnya telah hidup dengan falsafah yang menjunjung keseimbangan, ketertiban, dan ketenangan hati. Mereka menyebutnya tata titi tentrem, sebuah panduan hidup yang diwariskan turun-temurun. Tidak tertulis di lembar kitab, namun melekat erat pada perilaku sehari-hari. Falsafah ini tidak tercipta dalam semalam. Ia tumbuh dari pengalaman panjang tentang bagaimana manusia seharusnya menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga alam di sekitarnya. Dan perlahan, falsafah ini membentuk sebuah pola. Pola yang ternyata memiliki irama yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang datang kemudian. Ketika Islam memasuki Jawa, ia tidak datang dengan denting pedang, tidak pula dengan suara yang memaksa. Ia datang seperti angin lembut yang menyentuh daun-daun, tenang, mengalir, tidak menciptakan keributan. Para leluhur Jawa mengenali sesuatu yang akrab dalam ajaran baru itu, sesuatu yang tidak mereka anggap asing. Sebab mereka sudah lama mengenal kata selamat melalui istilah selamat. Mereka sudah lama mengenal kebajikan melalui kata rahayu. Mereka sudah lama memahami pentingnya keseimbangan melalui pepatah-pepatah hidup yang mereka jaga dengan penuh hormat. Disinilah keajaiban itu muncul. Dua ajaran yang berasal dari tempat yang berbeda, ternyata sama-sama mengajarkan manusia untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk menjaga hati dari kesombongan, untuk memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan, untuk menjaga diri dari tindakan yang melampaui batas. Tidak heran ketika Islam datang, masyarakat Jawa tidak merasa kehilangan jati diri. Sebaliknya, mereka merasa seperti menemukan bagian yang hilang dari kebijaksanaan yang telah mereka pelajari sejak kecil. Nilai-nilai ini kemudian terlihat dalam karya para leluhur, dalam serat Ulang Reh yang menekankan pentingnya budi pekerti, dalam serat Wedatama yang mengajarkan pengendalian diri, dalam pitutur para wali yang menyampaikan pesan ilahi melalui bahasa yang halus dan mudah diterima. Semuanya seakan berkata hal yang sama, bahwa keselamatan bukan hanya urusan akhirat. Keselamatan adalah cara hidup, cara berpikir, cara seseorang memandang dunia. Namun semakin dalam kita menelusuri keselarasan ini, semakin jelas bahwa leluhur Jawa telah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak hanya membentuk falsafah hidup, mereka menyiapkan ruang di dalam jiwa masyarakatnya. Ruang yang kelak akan menjadi jembatan untuk menerima Islam tanpa rasa takut, tanpa rasa terpaksa, tanpa kehilangan identitas. Pertanyaannya bukan lagi mengapa Islam mudah diterima di Jawa. Pertanyaannya berubah menjadi seberapa jauh para leluhur Jawa sebenarnya telah mengenali pesan-pesan keselamatan ini jauh sebelum Islam hadir. Dan dari mana sebenarnya kesadaran itu berasal? Sebab semakin digali, semakin tampak bahwa ajaran ini tidak sekadar cocok. Ia seakan berasal dari sumber yang sama. Sumber yang mengajarkan bahwa hidup harus berjalan dengan tertib. Sumber yang menuntun manusia menuju cahaya keselamatan. Jejak itu belum berhenti. Di balik pepatah dan pitutur leluhur tersimpan pesan yang lebih dalam.
pesan yang menunggu untuk dibuka satu persatu. Pesan yang akan membawa kita semakin dekat kepada makna keselamatan yang sesungguhnya. Pitutur leluhur, jalan menuju selamat. Sejak manusia Jawa mengenal kata urip iku urup, mereka memahami bahwa hidup bukan sekedar bertahan. Hidup adalah nyala, nyala yang menerangi sekitar, nyala yang memberi manfaat bagi siapapun yang mendekat. Namun nyala ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari budi pekerti yang dijaga, dari tindak yang ditata, dari hati yang selalu kembali kepada ketenangan. Dan dari sinilah pitutur leluhur mulai memainkan perannya. Pelan, lembut, tetapi mengikat kuat dalam batin siapapun yang mendengarnya. Setiap pitutur membawa sebuah pesan yang terasa sederhana, namun semakin direnungkan, semakin dalam maknanya. Ketika leluhur berkata tuna satak bati sanak, mereka tidak sedang berbicara tentang keuntungan dunia. Mereka sedang mengingatkan bahwa kehilangan sedikit harta tidak sebanding dengan kehilangan hubungan baik, bahwa manusia lebih berharga dari angka-angka yang bisa dihitung. Dan betapa sering manusia zaman sekarang lupa akan hal itu. Mereka mengejar pencapaian, tetapi tanpa sadar menjauh dari sesama. Sementara leluhur telah lama memberi tanda bahwa yang disebut selamat tidak mungkin dicapai jika hubungan manusia satu dengan yang lain mulai retak. Ada pula pitutur aja dumeh, pesan yang tampak seperti larangan sederhana agar tidak berlaku semena-mena ketika memiliki kekuatan. Namun, semakin direnungkan, semakin terasa bahwa pitutur ini adalah peringatan terhadap sifat yang dapat merusak ketentraman, kesombongan, keinginan untuk menunjukkan diri, kecenderungan untuk merasa paling benar. Semua itu adalah akar dari kegelisahan yang tidak pernah selesai. Dan leluhur telah mengingatkannya sejak dahulu, seakan mereka mengetahui apa yang akan terjadi jika manusia melupakan batasannya. Namun pitutur yang paling menggugah adalah saat mereka berkata, Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Di sini, mereka seakan membuka tabir tentang satu rahasia besar, bahwa kekuatan yang tampak garang, kekuatan yang menimbulkan ketakutan, bahkan kekuatan yang mampu menghancurkan pada akhirnya akan luluh oleh kelembutan hati. Pesan ini terasa seperti gema dari ajaran yang lebih tinggi, ajaran yang mengutamakan akhlak di atas kemenangan, ajaran yang mengajarkan bahwa hati yang lembut justru memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tangan yang mengepal. Semakin banyak pitutur yang diungkap, semakin tampak bahwa semua ini mengarah kepada satu tujuan, selamat. Sebuah keadaan ketika manusia tidak hanya aman dari bahaya luar, tetapi juga dari bahaya dalam dirinya sendiri. Bahaya emosi yang tidak terkendali, bahaya niat yang melenceng, bahaya ambisi yang mengaburkan mata. Leluhur memahami bahwa musuh terbesar manusia bukanlah sesuatu yang berada di luar dirinya. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Dan hanya mereka yang mampu menata batin yang dapat mencapai selamat yang sesungguhnya. Namun semakin dalam pitutur ini dipahami, semakin muncul pertanyaan yang menggelitik. Bagaimana mungkin ajaran yang lahir dari budaya Jawa memiliki keselarasan yang begitu kuat dengan pesan Islam? Mengapa nilai-nilai yang mereka jaga seakan mendahului ajaran yang datang kemudian? Apakah ini sekedar kebetulan? Ataukah sebenarnya ada hubungan yang lebih dalam? Hubungan yang mengisyaratkan bahwa manusia Jawa telah lama diarahkan menuju satu jalan, jalan keselamatan. Jalan yang nantinya akan semakin jelas ketika Islam hadir dan menyempurnakannya. Pitutur leluhur tidak berhenti pada nasihat harian. Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Jembatan yang membawa manusia Jawa semakin dekat kepada ajaran yang kelak menyatu dengan kehidupan mereka. Dan ketika jembatan itu ditelusuri, semakin terlihat bahwa para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa tidak memulai dari titik nol. Mereka melanjutkan pesan yang sudah disampaikan oleh leluhur. Pesan tentang keselamatan yang tidak pernah berubah. Dan dari sinilah perjalanan menuju pemahaman yang lebih besar akhirnya mengarah kepada satu sosok kelompok yang membawa perubahan dengan cara paling lembut dalam sejarah Nusantara, Wali Songo, para penyambung pesan yang lama tertunda. Para wali dan harmoni Islam Jawa. Ketika Islam tiba di tanah Jawa, dunia sedang berada dalam masa yang penuh perubahan. Namun di tengah arus besar sejarah, kedatangan ajaran ini justru disampaikan dengan cara yang jauh dari hiruk pikuk. Para wali berjalan masuk ke hati masyarakat, tidak melalui tekanan, tetapi melalui pemahaman. Tidak melalui ancaman, tetapi melalui kedamaian. Dari sinilah kisah para wali menjadi berbeda. Sebab mereka tidak hanya membawa ajaran, mereka membawa cara yang lembut untuk menyampaikan cahaya. Para wali mengenal masyarakat Jawa dengan sangat baik. Mereka memahami bahwa kehidupan orang Jawa dibangun di atas rasa. Rasa dalam bertutur, rasa dalam bersikap, rasa dalam menerima sesuatu yang baru. Maka, daripada meruntuhkan tradisi, para wali memilih jalan yang lebih halus. Mereka menenun ajaran Islam ke dalam budaya yang telah hidup lama di tengah masyarakat. Mereka memilih alat yang paling dicintai oleh orang Jawa, tembang yang meresap ke hati, wayang yang penuh simbol, arsitektur yang berbicara tanpa suara,
Semua itu menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu baru dengan kearifan lama. Dalam setiap cerita wayang, para wali menyisipkan nilai tentang pengendalian diri, tentang mencari cahaya dalam gelapnya godaan, tentang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan tanpa disadari, masyarakat Jawa mulai mengenali ajaran Islam melalui cerita yang sudah mereka cintai sejak lama. Disitulah harmoninya muncul. Islam tidak mengambil tempat leluhur. Islam justru melanjutkan pesan leluhur dengan cara yang lebih terang. Ada pula masjid-masjid pertama di Jawa yang tidak dibangun dengan gaya asing. Atapnya dirupa tumpang bertingkat yang menyerupai rumah tradisional. Tiangnya dibuat dari kayu, bukan batu. Bentuknya mengalir seperti tempat berkumpul masyarakat, bukan bangunan yang terasa asing. Semua itu menunjukkan bahwa para wali tidak ingin memutus masa lalu. Mereka ingin menyambungnya. Mereka ingin masyarakat merasakan bahwa ajaran ini bukan datang untuk merampas identitas, tetapi untuk menyempurnakannya. Semakin lama semakin tampak bahwa para wali bukan hanya pendakwah, mereka adalah penjaga keharmonisan. Mereka melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Mereka menyadari bahwa masyarakat Jawa memiliki kearifan yang telah lama mengaruh kepada keselamatan. Dan tugas mereka adalah menyalakan kembali nyala itu, bukan mematikannya. Maka, ajaran Islam diterima bukan karena paksaan, tetapi karena keakraban. Karena masyarakat merasakan bahwa apa yang diajarkan para wali tidak bertentangan dengan hati mereka, justru menyempurnakan apa yang telah lama mereka pegang. Namun di balik kelembutan itu tersimpan sebuah hal yang menciptakan rasa ingin tahu yang lebih besar. Bagaimana mungkin ajaran yang berasal dari tanah yang sangat jauh bisa begitu mudah menyatu dengan budaya lokal? Mengapa setiap nilai Islam seolah menemukan saudara tuanya dalam pitutur Jawa? Apakah para wali hanya sekedar cerdas dalam berdakwah? Ataukah sebenarnya leluhur Jawa telah mempersiapkan batin masyarakatnya untuk menerima ajaran ini jauh sebelum para wali tiba? Semakin dipikirkan semakin terasa bahwa ada benang halus yang menghubungkan semuanya. Benang yang menganyam pesan leluhur dengan ajaran Islam. Benang yang membawa masyarakat menuju satu pemahaman yang sama. Bahwa keselamatan tidak hanya diajarkan oleh agama, tetapi juga dengan budaya yang telah hadir jauh sebelumnya. Dan para wali hanya membuka kembali pintu yang telah setengah terbuka. Namun perjalanan ini belum selesai. Sebab setelah ajaran Islam menyatu dengan kehidupan masyarakat, para leluhur kembali mengingatkan sesuatu yang lebih penting. Sebuah pesan yang terasa sederhana, tetapi menyimpan kedalaman yang tidak terduga. Pesan bahwa sebelum manusia menjadi hebat, ia harus menjadi selamat. Ketika leluhur mengingatkan selamat sebelum hebat. Di setiap zaman, manusia selalu didorong untuk menjadi lebih. Lebih cepat, lebih kuat, lebih berhasil, lebih dikenal. Seolah-olah nilai hidup ditentukan oleh seberapa tinggi seseorang bisa mendaki tangga keberhasilan. Namun jauh sebelum hiruk-pikuk ambisi itu memenuhi dunia, leluhur Jawa sudah meninggalkan pesan yang terdengar sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang membuat siapapun yang mendengarnya terdiam. Pesan yang berkata bahwa menjadi hebat tidak ada artinya jika seseorang belum menjadi selamat. Pepatah ngono, yo ngono, nangin ojo ngono, muncul dari kesadaran leluhur bahwa manusia akan selalu tergoda untuk melampaui batas. Mereka tahu bahwa keinginan untuk terlihat unggul bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang menjauhkannya dari ketenangan. Maka mereka menempatkan batas itu bukan untuk membatasi kemampuan, tetapi untuk menjaga manusia agar tidak terperosok ke dalam kesalahan yang ia ciptakan sendiri. Batas itu seperti garis tipis yang mengingatkan bahwa tidak semua hal yang bisa dilakukan harus dilakukan. Ada pula pepatah, alon-alon, waton kelakon. Banyak yang menganggapnya sebagai ajakan untuk bergerak lambat, namun maknanya jauh lebih dalam. Leluhur ingin mengingatkan bahwa tergesa-gesa sering membuat manusia kehilangan penglihatan terhadap apa yang benar-benar penting. Bahwa langkah yang terlalu cepat justru bisa mengantarkan seseorang ke arah yang salah. Sementara ketenangan memberi ruang bagi hati untuk tetap jernih. Untuk melihat jalan yang sebenarnya membawa kepada keselamatan. Di tengah dunia modern yang serba cepat, pitutur ini terasa seperti panggilan dari masa lalu. Panggilan yang menegur tanpa suara. Mengingatkan bahwa hebat bukanlah ukuran yang paling mulia. Hebat bisa memukau banyak orang, tetapi selamat menjaga diri dari kerusakan yang tidak terlihat.
Hebat mengangkat seseorang ke atas, tetapi selamat memastikan ia tidak jatuh dengan cara yang menyakitkan. Dan luhur memahami hal ini jauh sebelum dunia mengenal ambisi seperti sekarang. Namun ketika pitutur ini dipadukan dengan ajaran Islam, sebuah makna yang lebih luas muncul. Islam mengajarkan manusia untuk menata niat, menata hati, menata langkah, agar apapun yang dikejar tidak mengaburkan tujuan hidup sesungguhnya. Ajaran ini seolah menegaskan kembali pesan leluhur bahwa keselamatan adalah fondasi dari semua pencapaian. Tanpa fondasi ini, kehebatan hanya menjadi bangunan rapuh yang menunggu waktu untuk runtuh. Dalam keseharian, pesan leluhur ini terlihat dalam cara mereka menghadapi masalah. Mereka tidak terburu-buru, tidak mudah tersulut emosi, tidak mengambil keputusan dalam kemarahan. Semua dilakukan dengan perhitungan yang tenang, karena mereka tahu bahwa keselamatan batin lebih penting dibanding kemenangan sesaat. Dan tanpa disadari, sikap ini selaras dengan ajaran Islam yang memuliakan kesabaran dan kehati-hatian. Namun semakin pesan ini direnungkan, semakin muncul satu pertanyaan yang mengusik batin. Bagaimana mungkin leluhur Jawa yang hidup jauh sebelum ajaran Islam menjadi bagian dari masyarakat, memiliki pandangan hidup yang begitu dekat dengan nilai-nilai Islam? Mengapa pitutur yang mereka wariskan seolah menyempurnakan pesan Islam yang datang kemudian? Apakah mereka hanya mengikuti naluri leluhur? Ataukah sebenarnya mereka telah menerima bisikan kearifan yang bersumber dari tempat yang sama? Pertanyaan ini tidak menghasilkan jawaban yang tergesa-gesa. Tetapi, semakin dalam ditelusuri, semakin tampak bahwa leluhur tidak sedang berbicara tentang dunia semata. Mereka berbicara tentang perjalanan batin manusia. Perjalanan yang akan mencapai puncaknya ketika seseorang benar-benar memahami apa arti selamat. Dan ketika Islam hadir, perjalanan itu menemukan arah yang lebih jelas, lebih terang, lebih terarah. Namun perjalanan ini belum selesai, sebab masih ada satu bab terakhir yang membawa manusia pada pemahaman tentang bagaimana semua ajaran itu dapat dihidupkan di tengah kehidupan modern yang penuh tantangan. Sebuah bab yang membuka pintu menuju praktik nyata, bukan hanya dalam pikiran, tetapi dalam setiap langkah kehidupan. Menemukan selamat dalam kehidupan kekinian. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, manusia hidup dikelilingi suara bising yang tidak pernah benar-benar berhenti. Suara tuntutan, suara perbandingan, suara ambisi yang terus menyalah tanpa henti. Setiap orang berlari, seakan ada sesuatu yang mengejar dari belakang. Namun, semakin cepat mereka berlari, semakin jauh mereka merasa dari ketenangan yang mereka cari. Hingga pada satu titik, seseorang mungkin bertanya dalam hatinya, masih mungkinkah menemukan selamat di tengah dunia yang tidak pernah diam? Leluhur Jawa memiliki cara tersendiri untuk menjaga batinnya tetap teduh. Mereka menyebutnya olah rasa. Cara untuk mendengarkan suara hati sebelum suara dunia. Cara untuk menata emosi sebelum menata langkah. Dan ketika ajaran Islam hadir, olah rasa ini menemukan cahaya baru. Islam mengajarkan manusia untuk memulai segala sesuatu dari niat yang jernih. Niat yang tidak dipenuhi pamrih. Niat yang tidak menggeser ketentraman. Ketika niat tertata, hati tidak mudah goyah. Ketika hati tidak goyah, langkah menjadi lebih ringan. Di tengah kesibukan yang meningkat, pesan ini justru menjadi semakin penting. Sebab dunia kini menawarkan banyak jalan yang terlihat menarik dari kejauhan. Namun tidak semua jalan membawa kepada ketenangan. Ada jalan yang memberikan kilauan sesaat, tetapi mengikis kedamaian perlahan-lahan. Ada jalan yang tampak menjanjikan, tetapi menuntun manusia menjauh dari dirinya sendiri. Disinilah pentingnya menata niat, agar manusia tidak tersesat oleh gemerlap yang hanya tampak indah di permukaan. Dalam keluarga, prinsip selamat ini terlihat lebih jelas. Ketika seseorang menjaga ucapannya, ketegangan perlahan memudar. Ketika seseorang mengalah demi kebaikan bersama, harmoni muncul tanpa perlu dipaksa. Leluhur menyebutnya rukun agawe santosa. Islam menyebutnya akhlak mulia. Dua ajaran yang menyampaikan pesan yang sama dengan cara berbeda. Dan ketika keduanya berpadu, lahirlah kehidupan rumah yang terasa lebih damai. Tidak sempurna, tetapi tertata. Tidak selalu mulus, tetapi tetap terjaga.
Di tengah masyarakat, prinsip ini menjelma menjadi sikap yang menghadirkan ketenangan. Tidak tergesa-gesa menilai, tidak mudah terprovokasi, tidak cepat menyalahkan. Sebuah sikap yang jarang ditemukan di dunia yang serba cepat ini, namun sikap ini mampu menciptakan ruang tenang di tengah keramaian. Ruang yang membuat manusia merasa tidak sendirian. Ruang yang mengingatkan bahwa hidup bukan sekedar tentang bergegas, tetapi juga tentang hadir sepenuh hati. Semakin manusia mencoba memahami pesan leluhur dan ajaran Islam, semakin tampak bahwa selamat tidak hanya tentang menjalankan aturan. Selamat adalah cara seseorang mengelola hatinya, cara seseorang menempatkan dirinya di tengah kehidupan yang terus berubah, cara seseorang menjaga ketenangan ketika dunia di sekitarnya goyah. Dan semua itu dimulai dari kesadaran kecil, kesadaran untuk kembali kepada nilai-nilai yang telah diajarkan sejak lama. Namun semakin dalam seseorang merenungkan hal ini, semakin muncul perasaan bahwa pesan ini sebenarnya lebih luas daripada yang tampak. Seolah ada sesuatu yang sengaja ditinggalkan oleh para leluhur dan disempurnakan oleh Islam. Sesuatu yang menuntun manusia untuk tidak hanya hidup, tetapi benar-benar menghayati hidup. Sesuatu yang selama ini mungkin tidak disadari, tetapi terus memanggil dari dalam diri. Dan ketika manusia akhirnya berhenti sejenak di tengah langkahnya yang terburu-buru, ia mulai merasakan makna dari semua pesan itu. Bahwa setiap pitutur, setiap ajaran, setiap kearifan selalu membawa manusia menuju satu tempat. Tempat yang selama ini ia cari. Tempat yang selalu ada di depan mata, namun baru terlihat ketika hati mulai tenang. Tempat yang disebut selamat.